Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Dibuang saudaranya hingga digoda istri majikan. Nabi Yusuf alaihi salam adalah nabi yang terkenal sabar dan jujur. Dalam segala tindakan, ia adalah putra Nabi Yakub alaihi salam dan istrinya Rahil. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam diceritakan dalam surat Yusuf. Mulai saat munculnya tanda-tanda kenabian yang ia dapat lewat mimpi, hingga ia difitnah menggoda istri majikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagai kisah paling indah. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 3, "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan memahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami memahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui mimpi bulan, bintang, dan matahari bersujud padanya." Dikisahkan dalam surat Yusuf, pada suatu malam Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan yang bersujud padanya. Kemudian ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Mimpi yang dialami oleh Yusuf alaihi salam merupakan pertanda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kelak ia akan menjadi seorang nabi. Kemudian ayahnya pun berkata untuk tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Hal itu akan membuat saudaranya mencelai Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 4 berikut ini. Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Setelah tanda-tanda kenabian ada pada Yusuf alaihi salam, ayahnya mulai mengajarkan tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya, "Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi, dan diajarkannya kepadamu sebagian dari tabir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana." Quran surat Yusuf ayat 6. Dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya. Dalam surat Yusuf juga disebutkan bahwa Nabi Yakub alaihi salam amat mencintai putranya Yusuf dan Bunyamin. Hal itu yang menyebabkan 10 putranya yang lain cemburu pada keduanya. Bahkan mereka menganggap ayahnya tidak adil. Hingga pada suatu ketika mereka meminta izin kepada ayahnya untuk jalan-jalan bersama Yusuf alaihi salam. Saat mereka sedang pergi ke suatu tempat, muncullah ide untuk memasukkan Yusuf alaihi salam ke dalam sumur dan meninggalkannya begitu saja. Maka tak kala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka memasukkan dia. Dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi." Quran surat Yusuf ayat 15. Sesamanya di rumah sambil menangis, mereka mengatakan kepada ayahnya Yakub alaihi salam bahwa Yusuf alaihi salam telah dimakan serigala. Mereka turut membawa bukti berupa pakaian Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu.
Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Quran Surat Yusuf ayat 16. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Quran Surah Yusuf ayat 17. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Quran Surat Yusuf ayat 18. Digoda Siti Zulaiha. Hingga pada akhirnya datanglah sekelompok musafir yang hendak mencari air di sumur. Mereka mendapati Yusuf alaihi salam di dalam sumur. Kemudian mereka mengambilnya untuk dijual dengan harga murah. Kemudian datanglah sekelompok orang-orang musafir. Lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yusuf ayat 19. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Quran Surat Yusuf ayat 20. Akhirnya Yusuf alaihi salam dibeli oleh orang Mesir. Pada suatu ketika diceritakan istri majikannya yang bernama Zulaiha menggoda Yusuf alaihi salam. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk mendudukan dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zolim tiada akan beruntung." Quran Surat Yusuf ayat 23. Nabi Yusuf alaihi salam berusaha untuk menghindar, kemudian Zulaiha menarik baju Yusuf alaihi salam hingga sobek bagian belakang. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Quran Surat Yusuf ayat 25. Hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam dituduh bersalah. Maka dikumpulkanlah beberapa orang dari kalangan mereka untuk menjadi saksi atas kejadian yang menimpa Yusuf alaihi salam. Melihat wajah Yusuf alaihi salam, para wanita lain kagum akan ketampanannya. Hingga mereka berkata bahwa Yusuf alaihi salam bukanlah manusia biasa. Maka tak kala wanita itu, Zulaiha, mendengar cercaan mereka, diundanganlah wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk. Dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah kepada mereka." Maka tak kala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ia bukanlah manusia. Sungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Quran Surat Yusuf ayat 31. Melihat baju Yusuf alaihi salam koyak bagian belakang, akhirnya mereka mengetahui kebenarannya bahwa Siti Zulaiha terbukti bersalah. Maka Tuhannya memperkenakan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 34. Sahabat hikmah, itu tadi kisah Nabi Yusuf alaihi salam.
Sebagai seorang rasul, dia tetap teguh dan senantiasa berkata jujur dan tabah dalam menjalani ujian darinya. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.